Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ardian Satya Nugraha, NIM 122111370. Saya dari kelas aplikasi komputer ekonomi 01. Oke, melanjutkan dari video yang sebelumnya. Di video kali ini saya akan membahas mengenai pengolahan dan penyajian data juga ya. Di sini ada latihan ya, karena saya akan membahas mengenai secara singkat dari teori dari pengolahan dan penyajian data. Juga nantinya saya akan membahas mengenai ini ya, latihan prakteknya juga ya. Oke, lanjut kita ke teorinya dahulu. Di sini ada 3 pertanyaan ya. Saya juga sudah menyiapkannya. Ini jawabannya. Di sini ada nomor 1, sebutkan tujuan dari pengolahan data. Di sini ada tujuan utamanya ya di sini, mengubah data mentah menjadi informasi yang berguna dan mudah dipahami oleh orang yang membacanya. Oke, di sini maksudnya adalah ketika seseorang melakukan penelitian itu biasanya datanya masih mentah dan masih kompleks sehingga susah untuk dicerna. Sehingga diperlukannya dari pengolahan data agar data yang mentah dan kompleks tadi bisa menjadi lebih simpel dan mudah dibacanya. Kemudian juga ada tujuan lain. Di sini ada poin yang pertama, mempermudah pengambilan keputusan. Oke, dengan data yang sudah sederhana tadi, si peneliti akan lebih mudah untuk mengambil keputusan. Kemudian di sini ada poin menyediakan data yang akurat. Dengan data yang sudah diolah tadi, otomatis data yang akurat dan tidak akurat akan terpisah, ya. Sehingga kembali ke keputusan, ke poin pertama, dapat mempermudah pengambilan keputusan. Kemudian yang poin ketiga itu mengurangi biaya dan waktu, karena dengan data yang lebih sederhana dan simpel, si peneliti akan lebih menghemat waktu dan menghemat biaya dalam melihat data atau membaca data. Kemudian yang keempat itu membuat data lebih mudah untuk dikelola dan diolah kembali. Ini maksudnya adalah ketika si peneliti sudah selesai dalam melihat datanya, dia bisa menyimpan kembali datanya sehingga bisa dilihat kembali di suatu saat ketika membutuhkan data itu tanpa harus mengolah kembali data mentah yang sudah diteliti. Oke, itu yang nomor 1 ya, tujuan dari pengolahan data. Kita lanjut ke yang nomor 2, yaitu penyajian data diperlukan itu alasannya apa. Di sini ada poin pertama, yaitu memudahkan pemahaman data. Itu maksudnya adalah data yang sudah disajikan itu biasanya berbentuk tabel atau grafik ya, sehingga orang orang awam atau masyarakat umum yang bukan peneliti itu bisa memahami data tersebut secara mudah ya. Kemudian di sini ada menyoroti pola dan tren. Itu maksudnya adalah ketika data itu sudah disajikan itu pasti akan menunjukkan seberapa tren terjadi atau pola siklus atau musiman yang terjadi dalam trennya, sehingga bisa dianalisis kapan akan terjadi tren lagi, yang akan merujuk ke poin yang ketiga, yaitu membantu si peneliti untuk mengambil keputusan ya. Kemudian kita ada poin lagi, yaitu efektif dalam presentasi. Nah, karena ketika presentasi menggunakan tabel atau grafik itu akan lebih mudah dibanding dengan data yang masih mentah ya, yang masih kompleks. Lanjut ke yang nomor 3, di sini ada perintah untuk mencari contoh tabel dan grafik ya. Di sini di poin A itu ada tabel frekuensi. Ya, di sini ada tabel frekuensi, contohnya itu tinggi badan ya. Tabel frekuensi itu biasanya terdiri dari
Eh, Utamanya itu terdiri dari dua variabel atau kategori ya. Kategori yang satunya itu menjelaskan beberapa apa ya, rentangan suatu suatu data ya. Kemudian variabel yang satunya itu menjelaskan jumlahnya dari jumlah data dari masing-masing rentangan tadi. Kemudian di sini ada poin B, tabel klasifikasi. Di sini contohnya ini ya, contoh klasifikasi barang. Tabel klasifikasi itu hampir mirip dengan tabel frekuensi, hanya saja ini kategorinya kalau frekuensi kan satu saja ini, cuma di tabel klasifikasi itu ada beberapa kategori atau klasifikasi itu. Kemudian di sebelah klasifikasi biasanya terdapat contoh atau ya contoh atau frekuensinya gitu. Kemudian kita lanjut ke yang tabel kontingensi. Ini ya di sini tabel kontingensi. Tabel kontingensi itu hampir mirip dengan tabel klasifikasi, hanya saja antar variabelnya itu saling terikat ya. Misalnya di sini ada tabel jumlah murid berdasarkan jenis kelaminnya. Ini kategori jenis kelamin memiliki hubungan dengan tingkat sekolah ya. Karena di sini kita bisa melihat laki-laki di SD itu ada 4.758 siswa, kemudian perempuan di SMP itu ada 2.116 siswa. Jadi kedua variabel ini saling terikat ya. Kemudian di sini yang poin D ada tabel korelasi. Di sini ada contoh tabel korelasi adalah data jarak antar kota ya. Tabel korelasi itu eh, tabel yang menjelaskan keterikatan atau korelasi antar variabelnya gitu. Misal ya di sini eh, Madiun dengan Madiun itu kosong ya, karena tidak memiliki korelasi karena ini variabel yang sama. Kalau contoh yang lain, ini ada jarak Magelang ke Malang itu 406 km, yang berarti korelasi antar Magelang ke Malang itu 406 km, atau bisa dibalik. Malang ke Magelang itu juga 406 km. Jadi mau dari A ke B atau B ke A itu memiliki data yang sama karena saling terikat atau terkolerasi ya. Gitu. Kecuali untuk yang variabel yang sama itu tidak memiliki korelasinya ya, makanya di sini tabelnya nol semua. Lanjut ke grafik histogram. Ini poinnya ada contoh grafik histogram pie dan polygon. Di sini yang pertama ada histogram. Di sini bentuk dari penyajian data ya, yang merupakan yang menggambarkan beberapa kategori dengan dibandingkan dengan jumlah data yang ada di masing-masing kategori tersebut, dan bentuknya adalah berbentuk batang seperti ini ya. Semakin tinggi biasanya semakin banyak datanya. Kita lanjut ke yang kedua, pie. Di sini di pie ini berbentuk lingkaran ya. Masing-masing luas irisannya ini menjelaskan seberapa banyak dari data yang ada di masing-masing kategori. Semakin luas irisannya, biasanya datanya juga semakin banyak di kategori itu. Lanjut ke polygon. Di sini contoh polygon ini ya. Ini hampir sama dengan yang histogram, hanya saja bentuknya adalah berbentuk garis, bukan batang. Sama seperti yang tadi, semakin tinggi biasanya datanya juga semakin banyak. Itu ya, sekilas dari teori pengolahan dan penyajian data. Kita lanjut langsung ya ke yang praktiknya. Di sini sudah ada contoh soalnya yang praktik ini ya. Kemudian ini kita mengolahnya dengan aplikasi SPSS. Ini aplikasinya. Oke, langsung saja kita tentukan variabelnya. Ini ada NIM, nama, alamat,
tempat lahir, tanggal lahir, dan agama. Nomornya tidak usah karena sudah ada ya. Tapi ini ada 6 variabel. Ini juga sudah ada semuanya. Kemudian ini ada keterangan agama yang satu Islam, dua Kristen, tiga Katolik. Kemudian di sini ada poin A, itu menentukan mean, median, modus, data terkecil, data terbesar, range, deviasi, variance, kurtosis, dan skewness untuk variabel usia. Sedangkan di data tidak ada usia, hanya ada tanggal lahir, maka kita bisa nanti diedit melalui variabel view yang ini ya. Variabel view ini. Yang poin B ada grafik batang, yang C grafik batang juga, yang D grafik lingkaran, yang E grafik garis. Oke, normal ya. Hanya kita mengubah variabel tanggal lahir menjadi variabel usia. Lanjut, kita ke menu variabel view ya. Oke, untuk variabel yang pertama kita langsung isi dengan min. Untuk tipenya kita pilih yang string ya. Soalnya kalau kita pilih numerik itu angka 0 yang di awal ini tidak akan terdeteksi seperti ini ya. Kalau kita 030, kalau di enter ini 0-nya akan hilang ya. Berarti kita coba untuk ganti ke yang string. Oke. 030 enter. Nah, untuk nolnya ini kita tidak akan hilang ya kalau tipenya ke string ya. Tidak positif. Oke. Kita pilih string, width-nya kita pilih ini ada 10 digit, kita lebihkan 11 atau 12 ya, desimalnya 0 karena bilang bulat, labelnya nomor untuk mahasiswa, kemudian value-nya non, missing-nya non, kolomnya default karena bisa kita sesuaikan di sini ya, biar lebih rapi kita default saja dibiarkan, align-nya kita pilih left ya, atau center saja biar lebih rapi, misalnya nominal. Oke, lanjut ke variabel 2, nama, tipenya juga string karena datanya otomatis ya sudah berbentuk tulisan, pilih string, width-nya kita pilih 25 digit ya, desimalnya 0, labelnya itu nama mahasiswa, value-nya non, isinya juga non, kolomnya default karena bisa disesuaikan, lainnya kita pilih left ya, normalnya nama itu rapi kiri ya, kemudian misalnya sudah nominal, kita lanjut ke variabel ketiga, alamat, tipenya juga string karena datanya juga tulisan, width-nya kita isi 50, ada alamat yang panjang, desimal yang 0, labelnya adalah alamat, value-nya non, missing-nya non, kolomnya default disesuaikan, lainnya juga berapa kiri ya, lisetnya nominal. Oke, lanjut ke 4 itu tempat TL aja. TL ini tipenya juga string, width-nya kita isi berapa, 36, lebihkannya 12, desimalnya non, labelnya adalah tanggal lahir, value-nya non, missing-nya non, kolomnya default kita nanti menyesuaikan, align-nya left juga ya, rata kiri, misalnya nominal. Oke, yang kelima itu bukan tanggal lahir ya. Untuk menjawab soal yang A, kita ganti menjadi usia. Ini usia, tipenya juga tipenya numerik ya, angka otomatis numerik. Width-nya kita isi 2 atau lebihkan 13, desimalnya 0. Labelnya usia mahasiswa.
value-nya non, misinya non, kolomnya default, nanti menyesuaikan. Ini kita rata tengah saja. Kemudian usernya scale. Lanjut ke oke, daripada menghitung manual ya, ini 83 umurnya berapa tahun, kita langsung ke value-nya ya, agar lebih langsung nanti ketika input kode 83 muncul umurnya berapa. Untuk mengubah itu kita pilih yang value ini sekali, kemudian pilih yang titik 3 ini, kita tambahkan dulu, kemudian value-nya ini ada 83, kelahiran 83, usianya itu berarti 40 tahun ya. Sekarang 2023. Kemudian di sini ada kelahiran tahun 85, berarti umurnya 38 tahun. Di sini ada lahir 83, itu berarti 83 sudah ada ya. Lanjut ke berarti 84. Usianya adalah 39 tahun. Tambah lagi di sini ada lahiran 80 berarti 43 tahun. Ditambah lagi ini ada kelahiran 83 sudah, ada kelahiran tahun 78 itu berarti 45 tahun. Ini ada 83 sudah, 85 sudah, 83 sudah, 18 sudah. Oke, langsung pilih oke. Kemudian nomor 6 ini ada agama. Ini numerik juga. Ini ya kodenya, kode ini kita pilih 02 ini 3 2 aja. Kemudian agama. Untuk value-nya kita sesuaikan sama seperti tadi ya. Di sini kode 1 itu Islam, kode 2 itu Kristen, kode ketiga itu Katolik. Oke, langsung oke. Untuk misinya non, kolom yang menyesuaikan nanti, ininya kita center, ini juga scan. Oke, setelah 6 variabel terinput, kita kembali ke data view untuk menginput data mentahnya ya. Oke, sebelum mengisi data, kita pastikan dulu value labelnya ini sesuai agar ini ya, nominal value-nya kita bisa langsung terinput ya, bukan merupakan angka awalnya. Memastikan kita pilih view ini, kemudian dicentang ini ya value labelnya. Oke, selanjutnya kita bisa langsung mengopi data mentahnya ke SPSS ini. Ini bisa langsung di paste. Untuk namanya bisa di copy juga. Angka alamat bisa di copy juga. Terus ada tempat lahir, ini bisa di copy juga. Nah, untuk usia kita input tahunnya saja. Ini 3 itu berarti usianya adalah 40 tahun. Ini langsung ya, tahun 85, 85, 83, 84, 84, 84, 84, 84, 4. Terus yang nomor 11 itu tahun 83, 84 lagi, 84 lagi. Untuk nomor 14 itu tahun 80, 83, 78, 85, 83, 83, 84. Oke, untuk usia sudah selesai. Kita lanjut ke agamanya. Ini kode 1, 1, 2.
dua, satu, 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 sampai nomor 9 itu dua, ini nomor tiga, ini satu, ini dua, ini satu, 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 itu semua. Oke, setelah semua terinput, kita rapikan tabelnya ya. Ini bisa digeser manual. Ini alamatnya bisa dirapikan, kemudian tempat lahir, usia, agama. Oke, sudah rapi ya. Kita lanjut ke ini ya, langsung ke poin A ini, menentukan mean, median, modus, data terkecil, data terbesar, range, standar deviasi, variance, kurtosis, skemas ya. Kita langsung ke oke. Untuk menjawab poin A ini kita bisa langsung ke analyze, kemudian pilih yang deskriptif, statistik ini, kemudian pilih yang frekuensi ini. Nah, untuk ini kita kan untuk menganalisa yang variabel usia, berarti kita input yang usia, kemudian di setting ininya dulu statistiknya. Nah, di sini ada mean, median, modus, berarti mean, median, modus. Terus data terkecil itu minimum, data terbesar itu maksimum, rentan itu range, simpangan baku itu standard deviation, variance, kurtosis, dan skewness. Oke, langsung pilih continue. Oke, ini sudah, langsung pilih oke. Nah, bisa dilihat di sini sudah tertampil ya. Di sini minnya median modus, minnya 83,35, mediannya 84, modusnya juga 84. Kemudian nilai data terkecil itu di minimumnya ini ya, 78. Nilai data terbesar adalah 85. Untuk rentangnya itu range-nya 7, simpangan bakunya itu ada deviation ini 1,663, kemudian variance-nya ini 2,766, koefisien kurtosis itu 5,613, dan koefisien squamous itu minus 2,225. Itu ya untuk yang poin A. Kita lanjut ke poin yang B, yaitu membuat grafik batang untuk presentasi mahasiswa berdasarkan umur. Kita lanjut ke ini ya. Untuk menyelesaikan yang poin B, kita pilih yang menu graph, kita pilih yang bar. Ini ya, bar. Pilih yang simple, pilih yang summary for graph of cases. Kemudian define. Di sini perintahnya adalah variabel usia ya, usia mahasiswa. Oh enggak. Oh ya, ini ada keterangan untuk presentase mahasiswa berdasarkan umur. Berarti kita pilih yang percent of cases ini ya. Presentasi mahasiswa berdasarkan umur cases. Usia mahasiswa kita input di kategori aksis. Langsung saja pilih oke. Nah, oke. Di sini karena ini skalanya tidak terlihat dengan jelas ya, hanya skala utamanya, kita bisa double klik untuk tabelnya. Nah, kita bisa tampilkan di sini ya, show data labels ini. Untuk ini bahasanya, nah, ini langsung apply. Nah, oke, bisa, eh, grab
sudah ada di sini ya. Oh ya, sudah. Ini ya, bisa dilihat di sini presentasenya untuk usia mahasiswa yang berusia 45 itu 5%, untuk yang 43 itu 5% juga, untuk yang 40 30%, yang 39 itu 45%, dan yang 38 itu 15%. Oke, kita bisa close, kita lanjut ke yang poin C, buat grafik batang untuk presentasi berdasarkan agamanya. Ini seperti yang poin B, hanya saja berbeda variabel ya. Sama seperti tadi, pilih graph, kemudian bar, simple, summaries for group of cases. Kemudian ini pilih yang percent of cases untuk menunjukkan presentasenya. Kita pilih yang agama. Oh, ini dikeluarkan dahulu, kita ganti ke agama. Langsung pilih oke. Nah, oke, sama seperti tadi ya, ini belum terlihat jelas berapa persenannya masing-masing kategorinya ini ya. Kita bisa double klik, kemudian pilih yang show data labels ini. Ini agama kita naikkan, kemudian pilih apply. Oke, bisa terlihat di sini bahwa mahasiswa yang beragama Islam itu 80%, mahasiswa yang beragama Kristen itu 15%, dan mahasiswa yang beragama Katolik itu 5%. Oh iya, persentase mahasiswa berdasarkan agama. Kita lanjut ke poin D ya, grafik lingkaran yang menggambarkan rata-rata usia mahasiswa berdasarkan alamat. Oke, untuk menentukan ini kita pilih menu graph, kita pilih yang pie ini ya, pilih yang ini, summaries for groups of cases, kemudian define. Di sini langsung kita pilih yang sum of variable ini ya. Ini pilih yang pertama itu rata-rata usia, usia dimasukkan ke ini, kemudian ada alamat ya, alamat dimasukkan ke sini. Langsung pilih oke. Nah, ini untuk grafik rata-rata usia berdasarkan alamat. Untuk menampilkan persenannya bisa show data label tadi ya. Dan apply. Oke ya, bisa terlihat di sini bahwa jumlah slice atau irisannya itu hampir sama semua, dikarenakan setiap mahasiswa memiliki alamat yang berbeda ya, hanya berbeda di usianya, sehingga menyebabkan ini terjadi perbedaan persenannya. Kalau semua mahasiswa usianya sama, ini jumlah bagian persenan atau slice ini akan sama semua. Lanjut, kita poin yang E ya, ini di close. Ini ada grafik garis yang menggambarkan rata-rata usia mahasiswa berdasarkan agama. Kita langsung pilih sama seperti tadi ya. Kalau tadi yang lingkaran, kalau sekarang garis. Ini kita pilih yang line. Ini pilih yang simple, data in chart R, to summaries for groups of cases. Kemudian define. Di sini line representnya kita pilih yang min ini ya. Other statistik min. Untuk variabelnya kita pilih usia mahasiswa. Ini kita pastikan di min of values ya, ini karena kita akan mencari rata-rata usianya. Berarti pilih min, kemudian continue. Kemudian kategori aksesnya kita isi dengan agamanya. Agama. Langsung pilih oke. Nah, ini ya. Untuk skalanya kita belum bisa melihat dengan jelas. Kita bisa double klik.
Kemudian show data labels. Di sini kita input aja, kemudian apply. Oke, bisa dilihat di sini bahwa eh, rata-rata usia yang beragama Islam itu adalah nah ini. Oke, di sini agama Islam ya, di sini memiliki persentase 33,06%, kemudian agama Kristen itu 33,54%, dan agama Katolik adalah 33,41%. Itu untuk tabel ya, grafik tabel dari garis yang menggambarkan rata-rata usia mahasiswa berdasarkan agamanya. Oke, kita bisa close ya, bisa di close juga yang ini. Oke, itu untuk yang poin E sudah terjawab, dan untuk teorinya juga sudah tadi. Sekian dari video saya kali ini mengenai teori dan praktik pengolahan dan penyajian data. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.